Glide-nya mau kemana nih pilihannya kan? itu kan yang mungkin akan menjadi plus minusnya nih. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan atau emang emannya ya bisa mandiri gitu. Oke, kita akan lihat tergantung dari hero-nya. Melihat ada blue side untuk Bigetron dan juga adanya red side untuk Alter Ego. 3 hero masing-masing udah di-ban. Bahkan Lukas masuk loh. Lukas di Experience the euphony of suffering. Ada Granger. Grangernya dikasih. Oh karena ada Harit. Oke. Ya, dia pilih utamanya Harit Suyo. Sebenarnya Suyo nggak usah buru-buru juga, nggak masalah sih. Tapi mungkin nggak ada lagi kan opsi lainnya. Badang yang diambil, Gatot Kaca kah masih menjadi primadona untuk Romer? Seharusnya masih kalau Gatot Kaca. Tahu dia ngambil mid-nya om. Loi? Oh no, Popheus. XP Popheus. Iya. Yap. Ada Popheus, ada Gatot Kaca. Ya, agak berbeda ya. Untuk match sebelumnya yang dimana Popheus sampai di-ban, Di Prayo ya. di Pryo Peak. Sekarang enggak. Ya, dan jangan lupakan Popheus adalah salah satu hero. Ini kalau level 4 duluan, Infernal Pursuit bakal bisa nutup pergerakan yang ada di Turtle nanti. Dan itu yang membuat dia cukup powerful lah. Damage besar, punya shield juga. Tapi Gatot Kaca ternyata. Oh, bukan Popheus ya. Dan ini karena masih fleksibel juga, lumayan bagus untuk phase kedua dari banningnya. Andai memang Popheus ditutup, Gatot Kacanya bisa ngisi XP juga kok nantinya. Sama sih kasusnya dengan Badang. Ya. Tapi ini berarti dari match-matchnya juga masih cukup banyak ya yang terlepas. Tadi dari beberapa match yang sudah kita lihat, Selena untuk hari ini masih belum terlihat. Ya, Selena. Situasional sih om jujurnya. Selena clear mid-nya memang cepat, iya. Tapi entah kenapa gue rasa Selena ketika Abyssal Arrow-nya lagi nggak kena-kena om. Itu impact-nya langsung turunnya jauh banget sih. Oke, dan sedikit membedakan juga mungkin region kita dengan region yang lain. Loi tidak terlalu prayo di sini. Oh iya sih. Apa beda kasus aja om? Mungkin di match sebelumnya Loi bisa jadi prioritas. Bisa karena di ban ya? Di ban. Di ban. Sekarang masuknya di fase ban yang kedua. Tapi masih di ban ya? Masih, tetap. Ya diversion om. Tiba-tiba dari menang jadi kalah, dari kalah jadi menang. Nah itu dia. Susahnya Loi ya? I am not Dan the only satu one hero yang harus that hati-hati juga nih om rises. sebenarnya. Ya, betul. Chip itu bisa jadi kartu as dari beberapa tim. Yang tadi sempet gue pikir kayak di match pertama bakal muncul. Tapi udah agak jarang kita ngeliat chipnya. Iya, itu benar-benar kayak sekarang situational pick aja. Ya, dan kayaknya cuma TLID yang ngebawain chip. Bisa. Oke. Dan Valen. Mereka mau ambil agresif di mid lane. Oke. Kayak Gatot Kaca nomor lebih enak deh. Gatot Romer oke banget. Tapi ya masih bisa di flex lah kalau mau dia ditaruh di EXP. Hylos misalnya diambil juga. Bisa. 2 revitalize. 2 revitalize ya, better. Opsi yang bagus juga ternyata. Dan 2 pick langsung. Ini akan membuktikan kemanakah badangnya akan digunakan. Gue rasa XP sih. Apalagi ngeliat look ya. Ya, atau tiba-tiba looknya main mash ya. Oh, power pick bisa jadi. Hylos ternyata yang diambil. Hylos. Kayaknya bakal jadi badang XP. Iya, mungkin ini salah satu delay juga kali nggak? Bisa. Karena kan season lalu kalau kita berkaca dari season lalu nih, Nino kan masih berputar tuh. Iya, Popheus, Hylos. Popheus, Hylos. Ada Terisla, Yep. sempat dipakai dengan Nino. Sekarang larinya kemana nih? Mereka perlu badan lagi. Satu. Barat kah? Barat oke. Tapi movementnya nih yang buat susah ya kalau ada Barat. Ya dia bakal slow banget. Ya, tapi landingnya Barat oke banget tau. Atau main lihat. agresif sekalian Benedetta. Oh, damage Damage gitu. versus badang. Ya karena mereka butuh physical kan. Ya udah lama banget ya nggak ngeliat ya. Iya. Ini butuh badan lagi sih om. Badan Chow. buat Chow. Oh, Alright. wait. Bukan badan, pick off. Dreams Chow kah? Gatot Kaca XP berarti? Atau Nino Chow? Oh, experience Chow. Udah lama kita gak ngeliat ya. Tergantung nanti konsep yang mereka mau bawakan. Gue rasa kalau mereka mau team fight di Turtle pertama, kayaknya Chow Romer main enak untuk ngejaga, untuk megang vision di bagian depan. Ya, tapi Chow harus menargetkan yang benar-benar tepat juga ya. Karena sangat-sangat sulit nanti untuk bisa menangkap Ranger yang selalu main kiting. Dan lagi spell kan, Purify rata-rata. Purify benar. Itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Akan berakhir seperti apa lagi? Derby STM di leg yang pertama. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu suara di Alter Jam, are you ready? Bigot Troopers, are you ready?
Ya wes kalau begitu Ebel Arena, mana suaranya? Welcome to go. Mobile Legends. Lane of Down. Pattern jungle yang akan sama seperti match pertama juga. Ini jungle dari match pertama belum beda. Masih sama ya Suyo. Masih sama Suyo Jojo ini. Oke. Belum berganti ya. Dan aku tadi habis ngeliat battle spellnya ya, itu nggak ada Wow. purify loh buat Gatron. Emang dia percaya sih Om sama temennya Om. Dua cancellation. Entah stun dari Light ataupun dari Luke yang bisa gagalin Wave Dragon. Yap. Dan memang harus benar-benar ngelihat juga ya bagaimana nanti siapa yang bakal nge-open vision juga agar Emannya bisa nyaman untuk nyambut di belakang juga. Melihat dari emblem sekarang untuk Badang itu sendiri support ya masih sama berarti main cooldown sekarang untuk Badang. EXP berhadapan dengan Chow yang bermain dengan emblem tank tapi masih membawakan Trill. Karena emblem support itu bikin shieldnya jadi lebih banyak juga itu. Bonus ya. Iya shield yang didapetin dari apapun lah. Itu bisa jadi lebih banyak. Which Chow XP, long time no see. Yep. Nino cukup berhasil menekan di awal-awalnya. Tipis saja. Tipis-tipis. Dan bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat. Ya. Ini tough boots buat Luke. Menarik untuk tough bootsnya. Dan kita punya talent prediction dulu. 4 buat Bigetron, 2 untuk Alter Ego. Oke, 2 berbanding 4 untuk kali ini. Sementara sekarang, Anavel mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Nino. Tapi belum berhasil sejauh ini. Ini mau menangin darah aja sih. Biar nanti rotasi di turtle pertamanya tuh lumayan enak. Tapi lihat, udah ada screening juga dilakukan Dreams. Yap, dan sekarang Anavel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuh yang mau tidak mau pun harus pergi menjauh. Menuju ke tempat yang lebih aman. Yap, dan masih saling zoning satu sama lainnya sembari menunggu untuk turtle yang pertama juga. Potongan yang cukup jauh ternyata dimainkan oleh Nino di bagian bawah untuk di top turret tadi. Dan sekarang, Nino coba lihat. Nino akan masuk dari belakang. Nino mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi. Dan sekarang dari turtle-nya benar-benar dimiliki oleh Alter Ego. Free. Gak ada kontes yang dilakukan karena Anavel. Mereka coba untuk mengambil objektif di tempat yang lain. Yap, tapi ada pergerakan yang cukup signifikan. Ada 3 player berkumpul dan sepertinya berhasil untuk bisa mendapatkan langsung arah Anavel. Satu migrasi yang begitu jauh dilakukan oleh Nino. Wow, mereka sadar ada yang diambil dari sisi Alter Ego dan mereka coba untuk invade balik. Positif sekali sampai saat ini. Yap, itu nice move banget ya, karena langsung dilakukan dengan sangat cepat mengikuti arus yang didapatkan setelah di-convertnya turtle tadi. Yap. Jadi extra move pun dan langsung ada pick off, ya nice move dari Alter Ego dan mereka cukup unggul sekarang. Dan Nino bahkan rela untuk meninggalkan lane dia cukup lama tadi. Wah. Dapatnya Anavel lagi. Iya, itu migrasinya berhasil, Om. Yap, sangat Benar-benar. berhasil. Karena tidak ada waktu yang terbuang. Iya. Kalau sampai gagal, waktu terbuang banyak. Oke. Cepat soalnya dibawa di invest. Karena sekarang Anavel sudah kena sekali dan ini dia deretan dari part item yang memang sudah diambil. Ya, masih dengan Legend Gem, ini untuk high loss ya. Jadi memang biasanya tidak dijadikan buat Battle of Destiny. Sedangkan Ini- buat di topnya masih belum jadi apa-apa tuh. Ini kalau kita berkaca jauh banget ke belakang. Oke. Chow adalah salah satu hero-nya Nino juga kan. Ya. Ya. Iya. Waktu masih main damage waktu itu juga. Kalau kita lihat jauh banget ke belakang tapi ya. Web, ada Federal Strike tapi diadu begitu saja Hijume. Cukup pede untuk bisa mengadu damage-nya. Kan ada Anavel juga tadi yang siap untuk menyantap. Tapi rotasinya Alter Ego masih mimpin sampai sekarang. Yap, dan sekarang GB 1v1 situation Anavel. Benar-benar memberikan sebuah nyanyian begitu menyakitkan tapi apa terlalu Dian hampir saja. Membuat Anavel pun hilang dari tersebut hampir. Masih ada Rhythm of Joy. Masih cukup aman. Thunderbolt tadi untuk Nino. Ya untuk Chow emang dependent basic attack juga sih. Ya, dripsnya. Dan Dreams tertinggal sendirian. Hey, Lightsnya di bagian belakang siap untuk langsung nempelin. Ya, dan memang mungkin ada restruktur juga nih buat Alter Ego sendiri. Di mana mereka bermain sangat-sangat terkonsep. Ini cukup jarang kan kita lihat dari Alter Ego yang biasanya mereka bakal cari point kill terus-terusan. Mereka sangat terkonsep untuk mendapatkan objektif. Coba lihat Nino. Satu baiting yang benar-benar dilakukan dan ada Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi apalah daya, tidak ada pull-up damage yang bisa dimiliki oleh rekan-rekannya hanya saja sekarang. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan namun masih gagal karena mereka kehilangan satu playernya. Hijume sudah tidak kuat lagi untuk menerima damage yang mereka miliki. Namun untuk sekarang dengan satu zaman quarter memang sudah dikeluarkan di dalam area dari Reaper itu sendiri. Eban sendirian. Eban mencoba untuk bisa menyelamatkan diri namun di bagian belakang. Nino, where are you going? Dan Eban berhasil dapatkan dan Nino untuk sekarang misinya adalah menyelamatkan diri dan tidak bisa. Team fight jangka panjang dari mereka berdua dan hasilnya Bigetron harusnya mereka lebih unggul karena turtle yang diambil. Iya.
Sangat tipis sekali memang, tapi sempat untuk mendapatkan poin kill terakhir atas Nino. Itulah yang membuat mereka bisa keep up untuk perolehan gol bagi Bigetron. Dan di bagian bawah, Hais juga tadi tiba-tiba muncul ya. Jadi tim fightnya sangat-sangat banyak sekali secara kuantitas yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Wah, jujur terlalu lama sih itu tadi. Betul. Waktu tim fight-nya, space-nya banyak banget yang diambil. Atasnya pun sampai hilang. Oke, Nino. Sempat terdiam sesatu ya. Ada cancellation tadi juga. Yep. Dari Light ya, lumayan bagus menggagalkan Wave Dragon. Karena tadi seandainya kena Wave Dragon udah siap disambut juga sama GB kan. Dari belakangnya. Yap. Dan kita melihat ada beberapa item yang sudah selesai juga dari Eman tadi yang sudah memiliki Sky Pierce. Jadi sudah harus berhati-hati jangan sampai terkena efek-efek cicilan damage yang diberikan oleh Bigetron. Oke. Dan untuk audience prediction. Wow, hanya berbeda sedikit saja. Berbeda 2% saja loh. Oke ya. Dari Bigetron dan juga Alter Ego. Nino. Oke, itu dia. Sementara untuk sekarang, Nino benar-benar tidak bisa bergerak. Begitu banyak tadi. Source skill yang menuju ke arah tubuhnya. Stunnya Light, stunnya Luke tadi. Semuanya tadi bahkan dari Parshanya pun ada stunnya juga. Waduh. Itu dia salah satu line up dari Alter Ego tuh ya. No, lihat no, jadi poster dia. Karena yang di belakangnya lagi serius semua nih. Oke, Turtle akankah menjadi milik Anafel tanpa ada gangguan, tapi Luke kembali hadir untuk menjadi satu benteng utama di bagian terdepan. Sementara Dream kehilangan cupanya SP di dalam tubuhnya, namun untuk sekarang coba lihat Federation tadi dikeluarkan aja saja untuk sekarang Luke-nya menghantarkan damage yang begitu mengerikan dan GB terusir dari wilayahnya. Dengan Suyo dan hanya satu turtle aja yang didapetin. Sebuah kerugian yang lumayan terasa. Oke, sementara sekarang Nino cukup sabar. Nino bisa memainkan dari Jet Kuda yang dimiliki The Wave Dragon. Mendapatkan tadi karena satu player, namun untuk sekarang guys malah menjadi korban di dalam aksi penculikan yang mereka rangkai sendiri. Tapi mereka yang menjadi korbannya. Kekurangan damage itulah yang terjadi. Tapi positifnya Alter Ego masih bisa defense outer mid ya. Ya, tapi ya masih ada yang negatif lagi karena Vel levelnya unggul ya dibandingkan dengan GB. Dan ini berarti perbedaan damage retribution dan unggul Anafel. No, enggak. Hanya pressure aja dari bagian depan. Tapi gue suka sih untuk invade yang dilakukan sama Bigetron juga. Mereka sinerginya dapat banget, nggak satu persatu maju. Mereka datang benar-benar make sure damage-nya cukup. Nino emang udah menjadi CCTV ya, udah untuk Alter Ego. Mau nggak mau? Tapi tetap harus hati-hati ya. Balik lagi, siapa yang bakal nangkep buat Granger-nya di sini? Sebenarnya Eman bisa ditargetkan karena dia menggunakan flicker. Tapi sejauh kita melihat Eman ini baru tumbang satu kali juga dan sudah mulai mendapatkan kondisi di mana damage-nya sakit. The Wave Dragon dikeluarkan, Avatar of Guardian, dan untuk kali ini akan Luke yang bertahan tidak dengan zaman force, tapi coba lihat Aisyah diusir jauh ke arah belakang. Dua orang terdepan mencoba untuk bisa mengamankan Jet Kundonya connect tadi ke arah dua player dari Bigetron. Makan Luke-nya. Cukup damage mereka juga. Dan itu solusi juga nih untuk Alter Ego. Bisa ya kalau main front to back nabrak juga bisa. Sakit juga tuh. Masih untuk Eman sih menurutku PR mereka adalah kalau mereka memang bisa nge-shot buat Eman itu akan sangat bagus sekali. Mungkin sampai ke Emannya bisa om pakai flicker Nino. Tapi entah kelempar atau enggak itu susah. Karena banyak banget skopernya om. Buat di depannya juga kan. Yep. Mereka perlahan namun pasti Alter Ego mencoba untuk bisa mengamankan area mid, tapi tidak. Untuk kali ini Bigetron tidak akan membiarkan hal tersebut. Luke menjadi satu CCTV yang bisa ngegigit siapapun. Morenonya udah nge-spam aja pokoknya om. Kelihatan siapa, Feather Airstrike keluar, ditabrak dengan Luke juga langsung dengan fist break. Banyak banget om. Layernya gila-gilaan ini. Lumayan susah untuk bisa menangkap ya, yang membuat akhirnya Anafel bebas untuk bisa menyentuh objektif. Seperti yang kita sering lihat tadi, di turtle kedua, di turtle yang ketiga juga. Dan Eman. Weh, Nino bener-bener Nino. Nino tertangkap basah. 4 lawan 5 sekarang. Lord mulai di setup, mungkin Alter Ego memang tahu. Tapi mereka harus Weh, kontes. apa Draw Guardian? What are your dreams? Apa yang terjadi? Namun di tempatnya berbeda, Light mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Aisyah diusir jauh banget ke belakang GB. 3 player dari Alter Ego tidak bisa berbuat apapun. Luke pede banget dengan zaman force, tapi terakhirnya Luke menjadi korban. Bahkan untuk kali ini GB yang menjadi nilai tukarnya. Wow, terlalu over. Di sisi lain Lord pun didapatkan. Bigetron mereka dapetin semua yang mereka mau. Yap, mereka dapetin Lordnya, membiarkan itu bahkan tadi tim fightnya. Anafel gak join sama sekali, fokus untuk mendapatkan Lord. Dan fightnya cuma dikoordinasi dengan 4 hero. Dan Bigetron mereka menang semuanya tadi. Dapetin mid turretnya, mereka dapetin juga poin kill, bahkan KB harus tumbang.
Wow, terlalu banyak bonus yang didapat Bigetron sih. 2000 gold sekarang dikantongi. Memang sih masuk di menit 10 2000 ini bukan angka yang terlalu jauh. Tapi tergantung dengan Lordnya. Sebanyak apa nih kerusakan yang akan terima Alter Ego dari Lord ini. Yap. Oke. Dan dari Lordnya ya Trilan jelas ya ini sangat-sangat memungkinkan juga. Tapi kerjasama dari Bigetron ini yang kita lihat Light dan juga Eman bersama dengan Moreno. Damage sangat cukup setiap kali ada yang terkena stun. Pede banget sih tanpa Purify loh versus Chow. Dan dia wah siaga banget sih. Dead Sonata dilempar ke belakang tadi Om. Jaga-jaga adanya flanking. Yap, dan Lord akan masuk ke dalam wilayah yang dibikin oleh Alter Ego Ais. Dengan satu Synchro Vision ya. Chrono Dash semuanya dikeluarkan. Lord sudah hilang. Lord yang pertama masih belum begitu berimpak. Masih belum ya sama sekali juga Yep. buat Lord. Dan jadi ya memang Lord memang impactnya minimalis. Yap, tapi itu tadi dia. untuk goldnya Bigetron yang tertinggal 1000. Dia unggul. Udah ada 3000. Dan untuk tim fight yang kita selalu saksikan juga, Bigetron mereka menang di sana. Naik lagi goalnya ya. Sementara inner mid-nya nih bakal coba dipaksa. Nino terlihat. Waduh, dengan satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan Dreams. Lagi dan lagi Dreams, kehilangan begitu banyak HP. Nino yang harus membentengi itu semua. Wait, tengahnya nggak hancur. Tapi ini pressure ya lihat. Zona yang dipegang oleh Bigetron. Ini jauh banget, bahkan ke jungle-nya sendiri aja Alter Ego suka banget. Wait, 1v1 situation Anafel. Oh ketangkap? Hampir saja tapi tertangkap untuk kali ini satu terakhir. Apa terungguannya tadi berhasil untuk bisa mendapatkan Neman di bagian belakang. Tapi apalah daya tidak follow damage. Bahkan sekarang pertempuran terjadi. Dengan satu lagi Federation harus dikeluarkan. Drips yang satu terakhir. Tapi Drips masih berhasil bertahan ditampol dengan begitu banyaknya pukulan yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini Alter Ego masih bertahan tapi tidak. Dengan Bigetron yang masih ingin lebih. Wow, masih bisa bertahan juga memang masih bisa di-clear. Tapi untuk Bigetron goldnya turun. Ternyata team fight tadi tumbangnya Anafel. Ini menjadi titik balik mungkin untuk Alter Ego. Ya sempat tertangkap tadi untuk Anavelnya dan peluru terakhir Dead Sonata yang berhasil untuk mendapatkan point kill juga dan stack yang sudah cukup matang sebenarnya. Wow. 636 di menit 12. Plus 50 dari Skypiercer. Ya belum tumbang ya berarti setelah mendapatkan atau membeli Skypierce. Yep. Oh, iya. Dan udah full item juga ya. Full Walaupun item. itemnya terbilang item-item murah sebenarnya. Kayak Counter Strike, Skypierce. Namun efeknya ini loh. Granger memang nggak butuh item mahal karena memang dari sana udah sakit. Udah sakit ya dari base damage-nya dia juga memang cukup besar. Dan ini Anavel tadi sempat punya Blood Wings. Jadi itu yang membuat dia cukup pede untuk maju cepat. Yep. Mau tidak mau. Wey, The Wave Dragon dikeluarkan. Itu dia pergerakan yang langsung dilakukan. Tapi Luke masih cukup kuat. Nino kali ini langsung menghilang kembali Avatar Guardian dan tidak connect ke arah siapapun di mana sekarang Moreno-nya masih free banget untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu medali yang tidak dimiliki. Bahkan Anavel. Flicker. Hebat dia flicker ke arah terdepan. Tapi Hebat pun masih selamat. Dengan satu peluru maut yang dihantarkan. Menyisakan Hais seorang diri dan Bigetron siap untuk menabrak. Oke, Hais dengan zaman force yang mungkin masih bisa dikeluarkan. Akankah ini bisa berubah keadaan? Tapi tidak. Untuk waktu yang lama Hais diusir di dalam tanahnya sendiri. Oh bisa di-clear, tapi bisa di-clear dan respawn time-nya cukup. Alter Ego masih bisa bertahan. Iya dan wow kalau kita bicara soal defense, Lord-nya masih ada sekarang. Dan Lord-nya juga masih berpihak untuk Gator. Yep. Part 2-nya nih Om ya. Nah ini dia tekanan part 2. Wave kedua apakah bisa ditahan sekarang oleh Alter Ego? Wow, jujur dengan perbedaan gold yang lumayan untuk menit 13, harusnya agak sedikit sulit. Tapi bukan berarti nggak mungkin balik lagi. Mereka punya hero setup, mereka punya hero momentum, Nino punya flicker. Dan ini adalah satu momen yang harus diciptakan oleh Yep. Alter Ego. Karena dari tadi juga yang terlihat ada targetnya adalah Luke. Namun untuk sekarang ada dua player di area atas. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Karalord dan berhasil. Ya, tapi lihat Anavel berani masuk di 4 pemain yang sedang menjaga top turret. Itu dia. Bahkan masih belum selesai nih karena serangan wave. Dari wave keduanya. Waduh, Glorious Pathway dikeluarkan. Mereka pede banget untuk bisa maju. Zaman Force dikeluarkan pula di area belakang. Haisnya masih bertahan. Haisnya masih berhasil untuk bisa mengatakan damage. Spider Nice Strike. Tapi di tempatnya berbeda Anavel. Terlalu pede kah? Hingga masuk tepat. Berada di depan 4 player. Overcommit sepertinya. Itu Alter Ego, mereka masih punya tugas untuk clear minion terlebih dahulu. Mereka unggul jumlah. Dan mereka mau ngebuka zona mereka. Ya menurut memang itu sangat-sangat overcommit sekali ya. Melihat bagaimana positioning pemain Bigetron yang lain ini masih ada di belakang. Dan hanya Anavel yang berdiri di tengah-tengah 4 pemain dari Alter Ego. Secara gold lead-nya nggak terlalu jauh loh kita bilang 1100. Tapi yang jauh ini ada di Eman. Balik lagi Eman yang masih menguasai perolehan gold.
3000 gold lead dibandingkan dengan Heist. Oke, menunggu anak self-spawn kali ini Precision. What? Yoji. Avatar of Guardian, hampir saja. Ini Light kalau ngeluarin Glorious Parway, perang lagi nih. Oke, ini dia. Apa yang sudah kita ramalkan. Dengan satu tadi tinjuan yang begitu banyak, namun Dreamsnya tertinggal sendirian. Dreamsnya kehilangan Immortal, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dreams berhasil ditumbangkan, namun sekarang Federized Flicker mencoba mengantarkan damage-nya, tapi masih berhasil dikocek. Satu informasi, tidak ada flicker untuk Moreno. Ini masalahnya untuk sampai ke Moreno pun terlalu jauh. Dan andai sampai, kayaknya Moreno bukan jadi target deh. Mereka harus utamain Eman. Jadi banyak sekarang targetnya. Udah Moreno jadi, Eman juga jadi. Itu Moreno dia punya Wishing Lantern sekarang. Bloodwings, Wishing Lantern, Glowing. Nino mancing banget ya, Nino. Benar-benar mancing keributan. Namun sekarang Eman terlalu sakit, detonatanya memberikan poke damage begitu mengerikan banget. Tuh sekarang pancingan yang mereka lakukan malah mereka yang benar-benar menjadi umpan. Terlalu depan tadi tanpa adanya flicker. Mungkin mau ngebait biar akhirnya Way of Dragon ke kanan gitu kan, sekalian dia mundur. Yap. Tapi gak segampang itu. Dan sekarang kita bisa ngeliat juga nih dengan adanya Free Lord untuk Bigetron. Satu lagi nih, serangan yang harus ditahan oleh Alter Ego. Itu banyak banget tanda tanya ya tadi, Om. Sebenarnya niatnya apa? Mau maju, mau mundur, Mau mancing kah? mancing. Mau maju kah? Atau mau mundur kah? Mhm. Kalau mau mundur kenapa lewat situ? Kalau mau mancing kenapa ragu? Tapi sekarang ada Lord Yap. yang akan masuk ke dalam area dari Alter Ego. Lord dengan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Belum lagi look di bagian belakang. Siapa tuh bisa menghantam dengan begitu banyak tinjuan di dalam tubuhnya. Federal Strike memberikan jarak yang cukup untuk rekan-rekannya. Dan Dreams menjadi korban kembali. Coba lihat Ijobe harus mundur coba ke bagian belakang. Dan Nino belum ada satu pergerakan yang akan mereka lakukan. Namun dengan wave minion yang hilang begitu banyak, yang hilang begitu saja. Tapi GB merasakan akibat dan Eman. Rhapsody tadi yang hampir saja menumbangkan satu player. Tapi Luke kali ini menjadi korbannya. Dan wave minion akan masuk kembali Winter Crown di dalam tubuh dari Ijume. Tapi Ijume pun tidak akan berlangsung lama karena Ijume pun langsung menghilang. Kembali Hai sendirian, dia terwipe out lah sudah. 1-0 sang robot merah memimpin kali ini. Derby STM yang begitu panas masih bisa diungguli oleh robot merah. Yap, tidak terdisconnect sama sekali. Koneksi yang